Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan eh, bagian daripada penelitian kami yang kami angkat dari grup 8. Oke, jadi kami dari grup 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Bukhari dengan NIM 60211911. Yang kedua ada Muhammad Takwin Syah dengan NIM 60211965. Yang ketiga ada Tri Widianti dengan NIM 60211935. Oke, jadi uh, judulnya kelompok harga rumah menggunakan algoritma Cummings clustering. Program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, untuk pendahuluan akan dicek oleh kelompok saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tempatnya. Di sini saya akan membacakan pendahuluan rumah sebagai kebutuhan primer manusia menjadi salah satu yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup. Dengan perkembangan jumlah penduduk di seluruh dunia, menjadi tantangan untuk mencari rumah dengan harga yang murah. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan papan atau perumahan. Pemenuhan produk kebutuhan masyarakat akan produk ini menjadi sangat penting mengingat fungsi rumah yang vital sebagai tempat tinggal. Sementara itu, jumlah lahan atau tanah yang tersedia relatif sangat terbatas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Takwin Syah. Selanjutnya pada metode penelitian akan dipresentasikan oleh Tri Widianti kepada beliau. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan data mining. Data mining adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Menurut Gartner Group, data mining adalah suatu proses menemukan hubungan yang berarti, pola, dan kecenderungan dengan memeriksa sekumpulan besar data yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statik dan matematika. Selanjutnya, clustering. Cluster adalah sekelompok atau sekumpulan objek-objek data yang similar atau sama lain dalam cluster yang sama dan disimilar terhadap objek-objek yang berbeda cluster. Objek akan dikelompokkan ke dalam satu atau lebih cluster sehingga objek-objek yang berada dalam satu cluster akan mempunyai kesamaan yang tinggi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya Cummins. Cummins merupakan suatu algoritma yang digunakan dalam pengelompokan secara partisi yang memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Algoritma ini mampu meminimalkan jarak antara data ke klasternya. Pada dasarnya, penggunaan algoritma ini dalam proses clustering tergantung pada data yang didapatkan dan konklusi yang ingin dicapai di akhir proses. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu cara kerja algoritma.
yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi di sini sudah ada flowchart dari algoritma Cummins. Jadi pertama-tama itu pada tahapan pengumpulan data. Jadi data yang kami kumpulkan ini adalah data rumah yang kami ambil dari situs Kaggle yang berisi 1010 data. Nah, pada tahapan pengolahan data kami mengambil 3 variabel atau 3 kolom, 3 row data dari 8 data dari 8 kolom yang ada, karena kami hanya mengumpulkan mengelompokkan harga rumah, maka kami hanya mengambil harga rumah tanpa mengambil lagi variabel yang lain. Nah, pada tahap ini kami menentukan jumlah klaster. Jadi jumlah klaster yang kami tentukan yaitu ada 3. Setelah itu membangkitkan sentroid awal secara acak. Nah, kami memilih sentroid awal secara acak yang diambil dari 3 klaster tersebut. Nah, setelah itu menghitung distance space ke masing-masing sentroid. Setelah dilakukan ini, maka kami dilakukanlah pengelompokan data. Nah, disinilah terjadi pengelompokan pengelompokan data klaster Cummins. Nah, setelah terjadi pengelompokan, kita sebelum masuk ke catatan grafik, maka akan disaring dulu apakah ada objek yang akan dipindahkan ke kelompok data yang lain atau tidak. Kalau misalkan masih ada, maka kita akan membangkitkan sentroid titik baru. Nah, kemudian akan dihitung kembali, dihitung distance space ke masing-masing sentroid dan dikelompokkan lagi. Nah, kalau misalkan objek yang akan dipindahkan itu sudah tidak ada, maka dilanjutkan dengan membuat grafik dan titik-titik pusat klaster. Nah, pada klaster itu sendiri merupakan klasifikasi tanpa pengawasan dan menjadi beberapa kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai persamaan dan langkah-langkah mengenai jarak algoritma, yaitu encode distance. Analisis klaster ialah metode yang dipakai untuk membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan-kesamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam menentukan klaster yang telah dijelaskan tadi, berdasarkan data yang telah tersedia, dan data itu kami ambil dari data rumah, dan dibutuhkan sebuah flowchart yang tadi dijelaskan untuk memudahkan dalam menentukan alur perhitungan sebagai alur untuk menentukan hasil dari penerapan klaster terhadap data yang akan diproses. Nah, jadi teman-teman bisa baca kembali voucher yang disediakan. Nah, kesimpulannya, dalam melakukan pengelompokan harga rumah daerah Tabet Jakarta Selatan, berdasarkan harga terendah sampai pengelompokan harga tertinggi menggunakan clustering Cummins yang diolah dengan menggunakan tools Rapid Miner untuk menentukan 3 klaster dan menghasilkan pengelompokan klaster tertinggi ada pada klaster 0 yang terdiri dari 81 item, dan klaster terendah itu ada pada klaster 2 yang terdiri dari 300 item. Termasuk klaster terendah ini dapat menjadi penduduk menengah di daerah selatan dan sekitarnya untuk dijadikan pertimbangan untuk memilih harga rumah yang murah. Oke, mungkin itu saja presentasi dari grup 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.